Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah, tanya jawab seputar manhaj oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu taala. Kemarin kita sampai pada poin atau pertanyaan 51 halaman 105. Dikatakan di sini, man khalafa usul as-salafiyati mimman hum haulana wa nasara al-manahij al-ukhra bi an madaha muassisiha wa mufakkiriha hal yajibu nisbatuhu ilaihim liyahdharahun nasu wa la yakhtaru bihi wa bimanhajihi. Barang siapa yang menyelisihi prinsip-prinsip dakwah salafiyah yang mereka ada di sekitar kita, di dekat kita, dan dia membela manhaj selain manhaj dakwah salafiyah, yaitu diantaranya dengan memuji para pendiri metode-metode kelompok sesat tersebut atau tokoh-tokohnya, apakah wajib orang itu dinisbatkan kepada kelompok-kelompok sesat itu agar manusia lari darinya, jauh darinya, dan tidak tertipu dengannya dan dengan manhajnya. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmukumullah, ini yang harus juga kita betul-betul mewaspadainya. Kadang ada orang-orang yang kalau kita katakan casingnya sunnah, ya, atau dia dikenal mungkin oleh sebagian orang atau dipanggil sebagai ustaz sunnah, ustaz salafi, namun kelakuannya, ya, perbuatannya, manhajnya itu, ya, kalau kita katakan amburadul, ya, ndak karuan. Di antaranya yang pertama tadi, dia menyelisih usul salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Apa saja prinsip dakwah salafiyah itu? Yaitu di antaranya yang tercantum dalam kitab-kitab akidah salaf yang merupakan prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang barang siapa menyelisihinya, dia bisa keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini sudah berulang kali kita sampaikan lewat kajian-kajian akidah salaf, yaitu utama di masjid ini. Makanya kalau mau tahu apa saja usul dakwah salafiyah, apa saja prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, ya pelajari akidah salaf dari kitab-kitab ulama as-salaf. Di antaranya yang sudah kita sampaikan kitab Ushulus Sunnah, akidah salaf ashabul hadis karangan Imam As-Sabuni, tadi Ushulus Sunnah Imam Ahmad, atau Ushulus Sunnah karangan Ibnu Abi Zamanin, Syarh Sunnah Imam Barbahari, dan lain sebagainya.
Dan yang sudah sering kita sampaikan, bahkan kita kaji dulu secara khusus, yaitu pembahasan masalah muamalatul hukam, bagaimana bermuamalah dengan pemimpin kaum muslimin. Itu merupakan salah satu garis pembeda antara al-sunnah dengan alil bid'ah, atau antara salafi sejati dengan salafi imitasi. Yang mana di zaman seperti ini, apalagi di era politik seperti ini, tahun-tahun politik seperti ini, sangat amat dibutuhkan untuk kita mengetahui apa saja manhaj salafi, dasar-dasar dakwah salafiyah dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin. Ya, dan yang sudah sering kita sampaikan, di antaranya mendoakan pemimpin yang ada sekarang ini dengan kebaikan. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarh Sunnah yang sudah kita sampaikan tadi, kalau kita mau mengetahui apa saja prinsip dasar dakwah salafiyah, apa saja prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah, lihat kitab-kitab akidah ulama salaf, di antaranya kitab Syarh Sunnah karangan Imam Barbahari. Beliau mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, mendoakan, ya, bukan malah dilarang. Jangan mendoakan pemimpin yang sudah ada. Ini menyelisih manhaj dakwah ahli sunnah, menyelisih ucapan Imam Barbahari yang merupakan imam ahli sunnah. Oleh karena itulah Imam Barbahari sendiri pernah mengatakan, "I'lam rahimakallah, kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan fala taghtarra." Kata beliau, semoga Allah merahmati engkau wahai saudaraku, ketahuilah bahwasanya setiap orang yang engkau dengar ucapannya di zaman engkau hidup, jangan tertipu dulu. Meskipun gelarnya profesor, doktor, punya jabatan tinggi di masyarakat, namun kata beliau, hatta tandur hal qala ahadun sahaba minal ulama. Jangan tertipu dulu, meskipun retorikanya kelihatannya indah, kelihatannya masya Allah luar biasa, indahnya mutiara ucapannya, namun kata beliau jangan tertipu sampai engkau melihat apakah ada seorang sahabat yang mengucapannya, ataukah ada ulama yang mengucapkannya, atau enggak dia yang ngarang sendiri. Ya, meskipun retorikanya indah, bahasanya penuh dengan sastra, namun jangan tertipu. Lihat apakah itu ucapan yang ada dasarnya, terutama dari para salafus saleh. Seperti tadi, salaf sepakat mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Kalau ada orang yang melarang mendoakan pemimpin yang ada sekarang ini dengan kebaikan, maka jelas dia menyelisih prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ulama salaf saja menyuruh, menganjurkan untuk mendoakan pemimpin yang ada. Kalau yang belum ada ya sudah, yang ada sekarang ini. Kata beliau, idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia adalah pengikut sunnah insyaallah. Kalau nggak mau menyuruh, nggak mau menyeru, atau malah melarang, makanya sekali lagi sudah jelas menyelisih prinsip ahlu sunnah wal jamaah, menyelisih manhaj dakwah as-salafiyah, siapapun orangnya. Makanya kata beliau, perhatikan orang yang sekeliling kita ini, jangan jauh-jauh. Kalau emang ahli bid'ah, emang itulah kelakuan mereka, tidak mau mendoakan pemimpin, bahkan mendoakan dengan kejelekan. Namun yang sangat mengkhawatirkan juga yang ada sekitar kita. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau dia sudah menyimpang dari prinsip ahli sunnah. Meskipun digelari sebagai ulama sunnah, sebagai ustaz sunnah, ustaz salafi, namun kalau kelakuannya melarang orang mendoakan pemimpin yang sudah ada sekarang dengan kebaikan, maka dia menyelisihi prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati. Makanya kata beliau, wala taktar, kata Imam Barbahari, jangan tertipu. Sekarang ini orang-orang banyak menulis di medsos hanya karangan otak-otaknya, hanya rekayasa pikirannya, tidak pakai dalil, tidak pakai dasar, namun luar biasa jamaah, masya Allah nge-share-nya luar biasa. Namun lupa apakah ini sesuai dengan manhaj salaf ataukah tidak.
Ini yang sangat amat berbahaya. Makanya kata beliau, barang siapa yang menyelisih prinsip-prinsip salafiyah mimman haulana, yang ada di sekeliling kita, ya. Kemudian kelakuannya lagi wa nasara manahij ukhra, membela metode-metode yang bid'ah, ya. Entah dengan apa, memujinya, merekomendasi tokoh-tokohnya, ya, atau minimal dia ya bergabung dalam acara dakwah kelompok-kelompok atau dai-dai yang punya pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut. Maka jawabannya Syekh Shalih bin Fauzan, man khalafa manhaj salaf, barang siapa menyelisih manhaj salaf, wa madahal manahij al mukhalifa li manhaj salaf, dan dia memuji metode-metode yang menyelisih manhaj salaf, wa madah ahlaha, dan dia memuji para tokoh-tokoh metode-metode dakwah yang bid'ah, fa inna yu'tabar min alil manahij al mukhalifah, maka orang itu dianggap termasuk golongan kelompok-kelompok yang sesat tersebut. Makanya ini permasalahan yang tidak bisa disepelekan. Ini masalah yang sangat amat penting bagi kehidupan bermanhaj kita. Kalau kita salah, bersikap salah, ya, mengambil ya sikap yang tegas, maka kita bisa, kata beliau, termasuk golongan tersebut. Apalagi Rasul mengatakan, la'anallah man awa, dalam riwayat muhdatsan atau muhditsan, Allah melaknat orang yang membela, kalau muhdatsan itu bid'ah, membela kebid'ahan, entah bid'ah qauliyah atau bid'ah amaliyah atau bid'ah aqdiyah, ya. Kata Rasul, barang siapa yang Allah melaknat orang yang membela kebid'ahan. Kalau dalam bacaan yang lain muhditsan, yaitu pelaku kriminal. Namun intinya di sini yang membela metode-metode yang sesat atau para tokoh-tokoh penyesat umat atau yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat, ya, maka dia terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ancamannya tidak sembarangan. Kata beliau, fa inna yu'tabar min ahlil manahij al mukhalifah, tajibu da'watuhu, wajib di dakwai wa munasahatu, dinasehati, fa in raja ilal haqqi wa illa fa inna yahjar wa yuqata'. Kata beliau, kalau dia nasihati mau kembali ke kebenaran, alhamdulillah. Namun kalau tidak mau, kata beliau, yuhjar, ditinggalkan, dijauhi, yuqata', bahkan diboikot. Ini sekali lagi kita semuanya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah harus punya tegas. Kalau tidak, kita naudzubillah min dzalik, bisa terkena laknat Allah, bisa terkena syubhatnya, naudzubillah min dzalik, terkena getahnya fi dunya wal akhirah. Maka harus selalu selektif dan wajib waspada, pegang erat akidah salaf, manhaj salaf. Jangan tertipu dengan retorika yang indah, tertipu dengan masalah viral trending topik dengan pengikut yang banyak, dengan kedudukan jabatan orang tersebut atau gelar-gelarnya. Kita lihat sebagaimana kata Imam Barbahari tadi, lihat apakah ada dari ucapannya yang didahului oleh para sahabat atau para ulama ahli sunnah. Kalau tidak ada, buang jauh-jauh ucapan tersebut. Wa ma'adhunnu anna fi hadhil bilad allati nashat ala tauhid wa manhajis salaf man yaf'alu dzalika insyaallah. Kata beliau, aku tidak mengira di negeri Saudi Arabia, kata Syekh Shalih bin Fauzan, yang mana tentunya kita ketahui asal muasal kerajaan Saudi Arabia itu didirikan di atas tauhid, karena pendirinya diantaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang dakwah beliau kental dengan tauhid, dan bibarakati dakwati tauhid itulah didirikan kerajaan Saudi Arabia. Memang secara asal itu pondasi kerajaan Arab Saudi dibangun di atas tauhid dan di atas manhaj salaf seperti yang diucapkan oleh para raja-rajanya. Kata beliau, aku nggak mengira kalau mungkin di negeri Saudi Arabia ada yang berbuat tadi, yaitu memuji tokoh-tokoh penyesat umat atau menyelisih usul salafiyah. Walakin qad yakunu fiha man yuhsinu dzan bi ba'di ashabil ittijahat al mukhalifah. Namun kata beliau, namun enggak menutup kemungkinan
ada di negara Saudi Arabia orang-orang yang husnudzan kepada sebagian kelompok-kelompok yang sesat, ya. Di sini kita harus mendudukkan, ya, kerajaan Arab Saudi dan penduduknya secara asal, ya. Mereka alal fitrati salimah, mereka di atas akidah tauhid, mereka di atas manhaj salaf. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan yang pertama, kata beliau, adanya orang-orang yang terlalu berbaik sangka. Oh, karena apa? Penampilannya juga, ya, sunnah, ya. Namun nggak tahu kalau pemikiran atau di dalam otaknya banyak syubhat. Makanya sudah sering kita sampaikan, penampilan yang sunnah tidak menjamin akidahnya di atas akidah salaf dan ashabi al-hadis. Harus kita apa? Selektif. Ya, sekali lagi kita nggak mengingkari, kita tidak memperolok penampilan yang sunnah, tidak. Cuma itu bukan garis pembeda antara ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah, ya. Mungkin terkadang banyak orang yang tertipu hanya sekedar apa? Karena penampilan. Ya, sekali lagi kita bukan meremehkan masalah penampilan tersebut, namun jangan tertipu hanya dengan penampilan saja. Karena yang paling penting yang bisa membedakan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah masalah tadi, usulul salafiyah, ya, masalah prinsip-prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah yang itu sekali lagi tertuang dalam kitab-kitab akidah para ulama as-salaf. Kata beliau, walakin qad yakunu fiha man yusinul dhann bi ba'd ashabil ihtijaj mukhalifah. Mungkin ada sebagian dari penduduk kerajaan Saudi Arabia yang terlalu husnudzon kepada para pengikut aliran-aliran yang sesat, ya, tokoh-tokoh penyesat umat. Wa huwa la ya'lam haqiqata ma hum alaih, dan dia tidak tahu hakikat apa yang di dalam diri mereka tersebut. Fa idza buyyina lal haqqu bi tariqatin salimah fa inna sayaqbalu bi idznillah. Ya, barangkali kalau dia dijelaskan hakikat kelompok tersebut, dia akan kembali kepada kebenaran. Ini orang yang misalnya awam, yang lugu, namun harus diyakini di negara Arab Saudi sekarang, kerajaan Arab Saudi sekarang, banyak juga penduduk aslinya yang merupakan tokoh-tokoh penyesat umat, ya. Makanya jangan tertipu, ada syekh dari Saudi Arabia, ya, dilihat dulu, nggak semua apa, ya, syekh di sana, ya, salafi ahlussunnah wal jamaah dari Madinah. Siapa dulu? Tanya dulu, fas'al ala dzikri, tanya yang berkompeten apakah ini syekh salafi atau tidak. Jangan-jangan cuma sopir angkutan umum, ya. Karena kita juga memanggil, kalau kita panggil taksi, kalau ngobrol, ya syekh, kaifal hal? Syekh apa? Sopir taksi. Ya, hati-hati. Ya, maka artinya harus ada kewaspadaan dari manapun, ya, bukan dari Saudi Arabia saja, dari Yaman, dari apalagi dari Iran, ya. Naudzubillah min dzalik. Intinya harus ada apa? Kewaspadaan. Jangan langsung diterima begitu saja, ya, karena sekali lagi zaman yang penuh dengan al-fitan. Kemudian kata beliau yang terakhir, wa usi bi adami tasarruf fil hukmi 'alan nas. Namun aku wasiatkan jangan tergesa-gesa menvonis orang perorangannya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah selalu pertengahan dalam segala hal, ya, tidak meremehkan, tidak berlebihan. Kalau orang itu tidak diketahui, ya, dia punya pemikiran yang sesat, ya jangan dikatakan apa? Sesat. Namun kalau jelas-jelas punya pemikiran sesat, ya dikatakan apa? Sesat. Jadi harus apa? Pertengahan. Tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh apa? Meremeh. Kalau sudah jelas-jelas punya pemikiran yang sesat, jelas-jelas dia membela kelompok sesat, jangan dibela, dinasehati kalau bisa. Kalau tidak mau menerima nasihat, kata beliau, yaudah, diboikot, dijauhi. Jangan malah apa? Dielus-elus, jangan malah disuruh apa? Isi kajian. Kan kita mau menarik hatinya untuk masuk ke dalam kebenaran. Bukan malah apa? Disuruh memberi kajian, dikasih apa? Kajian dia. Sebagian orang-orang kita terbalik, ya, sudah tahu ini dai banyak syubhatnya, dikasih jadwal apa? Kajian untuk menarik hatinya kepada kebenaran. Ini keliru. Kenapa demikian? Karena syubhatnya akan apa? Menular kepada jamaah. Kalau menarik hatinya, panggil, ya, di rumah makan mungkin, kasih makan yang enak, dinasehati, bukan malah apa? Kok jamaah yang dikorbankan, ya. Ini sekali lagi terkadang keliru. Sudah jelas-jelas punya banyak pemikiran, masih dibela mati-matian. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam segala pertengahan, ya.
Kita jangan menyalahgunakan ucapan Syekh Shalih bin Fauzan. Wah, antum ini suka tergesa-gesa. Kita nggak tergesa-gesa. Sudah jelas kok dia apa? Menyelisih manhaj as-salaf. As-salaf mewajibkan kita mendoakan pemimpin yang sudah ada, bukan pemimpin khayalan, bukan pemimpin ala syiar Rafidhah yang masih di gua Sirdap, ya. Kita yang sudah ada inilah yang kita apa? Yang kita doakan dengan kebaikan, jangan dilarang. Kalau melarang berarti menyelisihi ajaran manhaj as-salaf seperti yang diucapkan oleh Imam Barbahari dan juga ucapan ulama salaf yang lain. Seperti dalam ucapan akidah Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi mengatakan dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afa. Kami Ahlussunnah wal Jamaah mendoakan bagi pemimpin, mendoakan dengan kebaikan. Dengan apa? Bisalah, kebaikan, wabil mu'afa, dengan keselamatan. Bukan malah dilarang orang doakan pemimpin yang sudah ada. Nah, ini adalah apa? Jelas yang melarang orang mendoakan pemimpin yang sudah ada menyelisih manhaj as-salaf. Nah, wa usi bi adami tasar fil hukmi 'alan nas. Aku wasiatkan jangan tergesa-gesa menvonis manusia atau orang. Betul nggak tergesa-gesa, namun juga jangan apa? Meremehkan. Kadang ucapan seperti ini apa? Disalahgunakan seperti al-bidah. Jangan tergesa-gesa menyesatkan orang. Ya jelas-jelas sesat kok. Akidahnya akidah khawarij, akidahnya akidah kelompok sesat, kok tidak boleh apa? Dikatakan sesat, ya. Sekali lagi, jangan tergesa-gesa, namun juga jangan apa? Meremehkan. Yang sudah jelas sesatnya, jangan dikatakan jangan tergesa-gesa tabayun. Gimana? Sudah di YouTube sudah bertebaran ceramahnya yang sesat, kok disuruh apa? Tabayun. Ini sekali lagi kalimat haqqin urida bihal batil. Kalimat yang hak namun maksudnya batil. Maksudnya batil. Betul, tabayun itu wajib. Cuma sudah jelas kok ucapannya sesat. Para ulama ahli sunnah ketika membantah kelompok-kelompok sesat, nggak harus mereka mendatangi dai-dai, tokoh-tokoh penyesat umat tersebut. Kalau jelas di bukunya ada kesesatan, apalagi ceramahnya juga demikian, langsung dibantah oleh para ulama salaf. Tidak perlu apa mendatangi rumahnya, karena kaidahnya ketika kesesatan itu sudah diumumkan, sudah viral kemana-mana, tidak mengharuskan apa didatangi secara pribadi. Sekali lagi, apalagi al-bidah, terkadang kalau nasihati engganggi saja, namun ketika di luar beda lagi, dan ini sudah banyak terjadi, seperti itu al-bidah. Waramyim bil mukhalafah wa tanfirin. Jadi sekali lagi, Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal, tidak meremehkan, tidak berlebihan. Kemudian kita bacakan di sini footnote yang bagus sekali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, poin 131, footnote 131. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa man kana muhsinan lidzan bihim wada'a annahu lam ya'rif halahum urifa haluhum fa illam yubayyinhum wa yudhir lahumul inkar wa illa ulhiqa bihim wa ju'ila minhum." Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang menganggap baik, masih husnudzan kepada kelompok-kelompok sesat atau metode-metode penyesat umat, dan dia mengaku tidak tahu keadaan mereka tersebut, maka dijelaskan, sampaikan, engkau merekomendasi si fulan, engkau ngundang ceramah si fulan, engkau mengangkat derajat si fulan, memberikan banyak kesempatan untuk berdakwah di tempatmu, padahal si fulan ini punya pemikiran demikian, punya pemikiran yang menyelisih manhaj salaf. Disampaikan. Kalau dia mau menjauhinya, mau memperingatkan umat darinya, mengingkari orang tersebut, alhamdulillah, namun jika tidak, kata Syekhul Islam, maka yang menggait tadi, yang mendekati orang-orang penyesat tersebut, maka apa? Disamakan dengan orang-orang sesat tersebut. Paham ya? Jadi terkadang ada orang-orang kita yang terlalu lugu, terlalu apa? Sok husnudzon, kan dia keluaran Timur Tengah,
Ya, Usama bin Laden keluar kenapa? Iya, banyak tokoh-tokoh penyesat umat dari sana. Nggak mesti, ya. Kan dia gelarnya dokter, masa dokter bisa salah? Memangnya Nabi nggak bisa salah? Ya, apalagi LC ya. Ya, intinya ada orang-orang kita yang terkadang terlalu husnudzon atau memang manhajnya sudah, istilah orang kita itu murokbal. Ya, orang sini bilang murokbal, jelek sudah. Ya, amburadul, gado-gado. Kalau gado-gado masih enak. Ya, ganti yang lain apa enaknya? Ya, intinya amburadul. Ya, semua manhaj dianggap baik. Ya, yang penting jenggotan, yang penting jubahan, yang penting ngomong kita tegakkan sunnah. Nggak tahu sunnahnya siapa. Ya, ini terkadang ada orang-orang sekitar kita seperti itu, terlalu husnudzon, sudah jelas-jelas punya penyimpangan, suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin, ya, menyeru umat kepada fikih waqi', kok masih apa, ya, diangkat, dijunjung, dikasih kesempatan ceramah di, ya, istilahnya rumahnya sendiri. Maka kata Syekhul Islam, kalau ada orang seperti itu dari golongan kita, dinasihati, disampaikan, ini loh kesesatan orang yang Anda sayang-sayangi itu, ya. Kalau dia mau menjauhinya, ya, orang itu betul-betul disingkirkan, alhamdulillah. Namun jika tidak, kata Syekhul Islam, maka orang ini samirawon dengan penyesat umat tersebut. Ini sekali lagi sikap tegas para ulama. Karena apa? Banyak yang sudah pernah kita sampaikan dulu, banyak manusia yang ikut kesesatan gara-gara kelakuan sebagian ahli sunnah yang merekomendasi, yang masih menjunjung tinggi, ya, para pemeluk pemikiran-pemikiran yang sesat tersebut. Maka dia juga akan bertanggung jawab, ya, kalau dia apa? Merekomendasi ulama-ulama ataupun dai-dai penyesat umat tersebut. Kemudian kata beliau, wa amma man qala li kalamihim ta'wilun yuwafiqus syariah. Kalau misalnya, ya, ada yang membela dari ahli sunnah, membela ahli bid'ah, atau yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat, padahal jelas itu sesat, kemudian dia mengatakan, oh, dia kan punya dalil, ya, dia kan barangkali punya apa, dasar yang dia sembunyikan, mungkin dia sebetulnya sesuai dengan syariat atau kaidah-kaidah syariat. Kata beliau, fa inna min ru'usihim, kalau ada orang yang masih membela pemikiran yang sesat, yang jelas-jelas menyelisih prinsip-prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah, maka dia termasuk mbahnya kelompok sesat tersebut. Min ru'usihim, tokohnya, hati-hati, ya. Wa a'immatihim, termasuk tokoh-tokoh penyesat umat tersebut. Ini sekali lagi sangat berbahaya. Fa innahu in kana dzakiyan fa innahu yu'raf kadhiba nafsi fi ma qalahu. Kalau dia getol membela ahli bid'ah, ya, kalau dia getol membela ahli bid'ah, padahal dia itu punya, ya, kecerdasan, maka sebetulnya dia tahu kedustaan, ucapannya yang membela ahli bid'ah tersebut. Dan itu pernah terjadi, ya. Sekejar ini, ya, pengalaman dakwah, ya, berapa tahun yang lalu ada seorang tokoh dari Timur Tengah, bahkan dari kota Mekah, ya. Dia pernah melontarkan ucapan yang merupakan ucapan kelompok Khawarij, yaitu mengkafirkan Raja Fahad, Raja Arab Saudi dahulu rahimahullah ta'ala. Dia jelas-jelas mengkafirkan, ya. Kemudian ada salah satu ustadz yang digelar ustadz sunnah membela mati-matian syekh tersebut, ya. Kita dulu nasihati, ya, kita sampaikan nasihat bahwasanya dia ini, pernah mengkafirkan Raja Fahad, ya, maka dia ini khawarij atau pemilik pemikiran khawarij. Kata dia, nggak mesti, ya, nggak mesti namanya punya pemikiran pengkafir dan maka khawarij. Khawarij itu kalau punya organisasi terselubung. Ini, aneh bin nyeleneh, ya. Jelas-jelas kaidah sunnah, barang siapa yang mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, jelas ya khawarij, ya. Apalagi dia tinggal di negara Arab Saudi, ya, rajanya dikafirkan. Kalau kemarin waktu itu sempat kita tanyakan kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika ada daurah, ya Syekh, gimana kalau ada orang yang mengkafirkan Raja Fahad? Kata Syekh, kalau Raja Fahad sudah dikafirkan, gimana dengan pemimpin-pemimpin yang
yang lainnya. Dia adalah khawarij kata Syekh. Namun sang ustadz yang ada di sekeliling kita itu membela mati-matian sampai membawakan rekomendasi keranjang dari Timur Tengah sana. Meskipun kita nggak tahu ini Syekh Fulan, kita nggak kenal sama sekali, ya. Membela habis-habisan. Namun terakhir sekarang pecah, ya. Kenapa? Ya itulah, kalau pertemuannya bukan karena Allah, karena fulus, pecahnya juga karena fulus. Ini salah satu contoh apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kalau jelas-jelas membela para pemilik pemikiran sesat, maka dia termasuk tokoh-tokoh penyesat umat, wajib dijauhi. Kemudian kata Syekh Abu Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, fakullu man dhahara mubtadi'an, setiap orang yang membela alil bid'ah wa adzamahu, mengagung-agungkannya, au adzama kutubah, mengagung-agung kitabnya, ya, wa nasyara bainal muslimin, kemudian menyebarkannya di antara kaum muslimin. Ini sekali lagi kita bukan berbicara al bid'ah. Kalau al bid'ah, mengagungkan al bid'ah, memang sudah begitulah kelakuan mereka. Namun yang paling berbahaya kalau ada dari yang mengatasnamakan dirinya Ahlussunnah sebagai dai Ahlussunnah, ikut nimbrung juga di acara-acara Ahlussunnah, cuma juga terkadang ikut di muktamar al-bid'ah. Ini yang lebih berbahaya. Dan ini yang sudah banyak, ya, kita jumpai. Maka sekali lagi perlu kewaspadaan, ya. Kata beliau, dan dia menyebarkan kitab-kitab al-bid'ah di antara kaum muslimin. Wa nafakha bihi wa biha, dan dia melariskan buku-bukunya, bahkan menerjemahkan ataupun menerbitkan buku-buku alil bidah. Wa asya'a ma fiha min bidah wa dhalal, ya, mempropagandakan isi buku-buku tersebut yang isinya bid'ah dan kesesatan. Walam yakshifhu fi ma ladai min zagh wa ikhtilafil i'tiqad, dan dia tidak mau membongkar kesesatan al bid'ah tersebut. Inna man fa'ala dzalik fa huwa mufritun fi amrihi, orang itu telah, ya, istilahnya menyimpang. Wajibu qat'i syarrih, maka wajib diputus kejelekannya. Sekali lagi, ini sikap tegas ulama ahli sunnah wal jamaah dari Syekhul Islam tadi yang hidup pada abad 8 Hijriah. Demikian pula dengan Syekh Bakar Abu Zaid yang hidup pada abad 14 Hijriah atau 15 Hijriah, yang berapa tahun yang lalu baru meninggal. Ini adalah silsilah akidah para ulama salaf, manhaj salaf, yaitu tegas kepada alil bid'ah atau yang membela ahli al bid'ah. Jangan malah angkat derajatnya. Kata beliau, orang yang meskipun dia belebarkan sunnah, kalau dia membela bid'ah, membela pemikiran bid'ah, wajib diamputasi. Bukan amputasi betulan, ya. Ini amputasi apanya? Jalurnya, ya, yang menuju kepada kaum muslimin, yang menuju kepada jamaah kaum. Jangan dikasih jadwal kajian, jangan dikasih misalnya hati, jangan dikasih kedudukan, diputus. Biar dia tidak menyebarkan kesesatannya, atau minimal dia tadi merekomendasi kesesatan para pemikiran yang sesat, sehingga mempengaruhi, meracuni kaum muslimin. Li alla yata'adda ilal muslimin, agar virusnya tidak menular kepada kaum muslimin. Nah, ini poin 51. Ya, kita pindah kepada pertanyaan nomor 52. Hal yujadu ala sahati wa khasatan indana fi Saudiyah manahij mukhalifah liman hadis salaf rahimahumullah ta'ala, wa kaifa yakunu ta'amul ma'hadil manahij wa du'atiha. Kata sang penanya, apakah ada di negeri kita, yaitu Saudi Arabia, khasatan indana, metode-metode dakwah yang menyelisih manhaj salaf rahimahumullah ta'ala, dan bagaimana cara bermuamalah, berinteraksi dengan metode-metode dakwah dan kelompok-kelompok sesat tadi, serta tokoh-tokohnya atau dai-dainya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, la yujadu indana walillail ham fi hadil biladis Saudiyah manahij mukhalifah liman hadis salaf. Kata beliau, ini wallah alam, kita husnudon kepada Syekh, ini barangkali secara asal, kata beliau tidak ada di negeri kita ini Saudi Arabia manhaj yang menyelisih manhaj salaf,
Mungkin dulu awal-awal pendirian. Kalau sekarang ini luar biasa banyaknya. Di sana banyak Asyi'ah, Rafidah, Ikhwan, Muslimin, Jamaah, Tabligh, banyak. Dan kita telah merasakan sendiri. Kita berapa tahun tinggal di sana, berinteraksi dengan kelompok-kelompok tersebut, dalam artian melihat sendiri syubhat-syubhat mereka. Walakin qad yujad fiha man huwa dakhilun laisa min ahliha. Namun barangkali ada para penyusup. Memang sekali lagi kita sampaikan secara asal betul, negara Arab Saudi dibangun di atas akidah salaf dan di atas at-tauhid. Cuma dengan berjalannya waktu, banyak penduduknya yang terpengaruh dengan pemikiran dari luar, sehingga menjadi tokoh penyesat umat, menjadi tokoh dakwah-dakwah yang sesat. Maka kita sampaikan tadi, hati-hati dengan adanya orang-orang yang datang dari Saudi Arabia, apakah langsung diterima? Tidak, lihat dulu gimana akidah manhajnya dan keilmuannya. Wa huwa yahmil afkaran mukhalifah. Orang itu membawa pemikiran-pemikiran yang menyelisihi. Wa qad yata'athar bi ba'du abna hadil bilad. Dan terkadang sebagian orang terpengaruh dengan kelompok-kelompok yang masuk. Dan ini yang sudah kita sampaikan, kelompok teroris di Saudi Arabia diantaranya terpengaruh dengan tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin yang mereka lari dari Mesir ke Arab Saudi. Memang secara asal tadi memang banyak impor dari luar, namun secara asal mereka di atas dakwah as-salafiyah, dakwah para ulama as-salaf. An husni dhannin wa jahlin biwaqi'ihi. Seperti yang dikatakan tadi, terkadang penduduk Saudi Arabia awalnya husnudzan, berbaik sangka, atau karena kejahilan. Walidzalika nusi abna'ana an yakunu ala hadarin min haula wa amsalihim. Oleh karena itulah kami wasiatkan kepada penduduk Arabia khususnya untuk mereka hati-hati, apalagi penduduk Indonesia, apalagi kita lebih harus berhati-hati, karena kelompok sesat, pemikiran sesat ini tumbuh subur, mungkin melebihi tanamannya, wa alla yamnahu thiqatam likulli wafid, dan jangan terlalu percaya kepada yang tadi datang, seperti kita katakan tadi, jangan terlalu percaya dulu yang datang dari Timur Tengah, Saudi Arabia, Mekah, Madinah, ataupun yang manapun. Harus kita yang pertama tanya, kalau kita nggak tahu, kepada ahlinya, kepada yang berkompeten dalam bidangnya, siapa Syekh Fulan ini. Karena sekali lagi banyak syekh yang datang majahil, misterius, tidak tahu, seperti yang sempat kita sampaikan tadi, syekh ini yang diagung-agungkan, yang mengkafirkan Raja Fahad, itu dulu kita ketahui, memang ceritanya agak tadi aneh bin nyeleneh, kita lihat sendiri dia pakai celana training jalan di sini, dekat sini, ana lihat sendiri, Allah yang jadi saksi, ana lihat sendiri, enggak, cukur jenggot, pakai kaos, pakai training jalan di sini. Kita kira dulu orang awam, nggak taunya berapa tahun kemudian memunculkan majalah, dia menjadi ahli fatwa majalah tersebut. Sejak itulah kita nasihati sang pemilik majalah itu dari orang-orang kita. Ketika kita sampaikan, gimana antum ini kok mencantumkan orang ini menjadi syekh, menjadi mufti di majalah tersebut, padahal dia pakai kaos oblong, pakai kaosan, pakai training musbil, nggak jenggotan, oh dia itu nyamar, Masya Allah, dia pakai training karena dia ahli taekwondo katanya. Ya Allah, inilah yang dunia penuh dengan kelucuan. Terus kalau ahli taekwondo apakah ditampakkan dia pakai training begitu? Naudzubillah min dzalik. Inilah kadang-kadang akal dai-dai kita ini nggak tahu kemana larinya akal-akal mereka. Sudah pemikirannya mengkafirkan Raja Fahad, penampilannya sudah nggak sunnah, pemikirannya nggak sunnah, masih dibela mati-matian. Ini sekali lagi harus kita waspada, meskipun sekali lagi terhadap orang-orang yang mungkin dikenal sebagai orang sebagai dai-nya sunnah. Sekali lagi lihat bagaimana akidahnya, manhajnya dan keilmuannya. Kata beliau, wahum la ya'rifuna aqidata wa tijahahu. Sebagian orang yang tertipu kadang nggak tahu akidah orang tersebut dan manhajnya. Wala mustawa al ilmi, tidak tahu keilmuannya. Ini yang kita
sampaikan tadi, barometernya kita menimba ilmu, kita menganggap orang ini ya sebagai panutan dalam beragama. Kata beliau, lihat akidah, ya. Akidahnya lihat, watijahu, manhajnya, metodenya dalam berdakwah, wa mustawa ilmi, masalah apa? Keilmuannya. Harus apa? 3 hal itu ya antum teliti, jangan ceroboh. Akidahnya apakah akidah salaf ashabil hadis, manhajnya apakah manhaj salaf, ilmunya betul-betul diketahui. Terkadang betul dia akidahnya akidah salaf, cuma nggak pernah kita ketahui orang ini belajar dari mana, tiba-tiba kok nongol jadi apa? Dari Ustadz Bim Salabin, ilmu laduni, ya. Kalau ceramah kitabnya semuanya terjemahan. Nah, ini berbahaya. Bagaimana dia akan menyampaikan agama yang benar, ajaran salaf yang benar, sedangkan semuanya banyak apa? Tertulis dalam bahasa Arab. Sekarang ini banyak yang misterius. Maka sekali lagi apalagi yang para syabab, para pemuda-pemuda yang lagi semangat belajar, jangan asal-asalan, jangan asal manggil sana sini tidak tahu tadi akidahnya, manhajnya, keilmuannya, asal lagi viral akal, retorikanya indah, langsung luar biasa diangkat-angkat sampai melebihi Syekhul Islam Taimiyah. Nah, wala min aina talaqal ilm, ini yang kita sampaikan tadi. Enggak tahu sang ustadz ini dari mana dia belajar ilmu agama, tiba-tiba sudah nongol di YouTube. Sekarang ini sebagai luar biasa YouTube. Nah, nongol YouTube dikira sudah apa tadi, seperti Syekh Albani ini viral dan sebagainya. Tidak diketahui dari mana dia belajar ilmu tersebut. Sekali lagi, barometer kita menimba ilmu, kata beliau, akidahnya, manhajnya, dan keilmuannya. Li'anna faqida syai' la yuti, karena orang yang nggak punya sesuatu nggak mungkin dia bisa memberi. Ya, kita tambahkan lagi ada sedikit poin 53. Hal tahdzir minal manhaj al mukhalifah wa du'atiya yu'tabar tafriqan lil muslimin wa syaqqan lisafihim. Ini sama dengan poin sebelum atau minggu kemarin, ini sebagai penguat lagi. Apakah mentahdzir, memperingatkan dari bahaya manhaj yang menyelisihi manhaj salaf, dan memperingatkan umat dari bahaya kesesatan dai-dainya, termasuk memecah belah barisan kaum muslimin? Jawabannya, kata Syekh Shalih bin Fauzan, at-tahdzir minal manahij al-mukhalifah li manhaj salaf yu'tabaru jam'an li kalimatil muslimin. Mentahdzir kelompok-kelompok yang sesat, yang menyelisihi manhaj salaf, itu justru menyatukan barisan kaum muslimin, yaitu menyatukan di atas kebenaran. Sudah kita sampaikan dalilnya, wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Dan diantara konsekuensi berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah, memperingatkan umat dari bahaya kelompok-kelompok sesat tersebut. Karena Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita memperingatkan umat dari bahaya kelompok-kelompok sesat tersebut. Ar-Rasul mengatakan al-khawarij kilabu alin-nar, al-qadariyatu majusiyatil ummah. Apakah Rasul dituduh memecah belah barisan kaum muslimin? Na'udzubillah min dalik. Sekali lagi, terkadang dai-dai kelompok harokah kita bersatu, dalilnya apa? Wa tasimu bihabillah. Hanya apa? Segitu saja, tanpa memperinci bahwasanya berpegang dengan Al-Quran konsekuensinya memperingatkan umat dari bahaya kelompok sesat tersebut. Kemudian Allah mencantumkan setelah ayat berikutnya, wal takum minkum ummatun yad'unal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahwasanya persatuan itu akan terjadi kalau dengan tadi berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar, bukan malah mendiamkan kesesatan. Ayat berikutnya, wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu. Jangan menjadi orang yang memecah belah. Berarti apa? Amar ma'ruf nahi munkar itu bukan malah memecah belah. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri, ada yang hitam kelam. Kata Abdul Abbas, yang berseri-seri adalah wujuh ahli sunnah, wajahnya ahli sunnah, dan yang hitam kelam wajahnya ahli al-bid'ah. Allah Al-Quran memecah siapa ahli sunnah, siapa ahli bid'ah, bukan berarti memecah barisan kaum muslimin. Justru ini yang akan menyatukan di atas
kebenaran. Jadi salah kalau hanya bersatu persatu tanpa adanya at-tahdzir dari akidah sesat, dari manhaj-manhaj yang sesat. La tafriqa li sufufihim li'anna alladhi yufarriq sufufal muslimin huwal manahij al-mukhalifah liman salaf. Justru yang memecah belah barisan kaum muslimin adanya metode-metode sesat, ya, adanya kelompok-kelompok yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para salafus saleh. Wa mazalal ulama mundu andaratil madhab mukhalifah liman salaf ba'dal qurunil mufaddalah yuhaddiruna minha. Para ulama sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam ahli sunnah wal jamaah, sejak munculnya kelompok-kelompok sesat, mereka berbondong-bondong, mereka berantusias untuk membantah, menelanjangi kesesatan mereka. Kata beliau, wa yubayyinuna butlanaha, ya, menjelaskan kesesatan mereka. Wa hiya kutubum bil mi'at. Kata beliau, buktinya, saksi sejarah adalah kitab-kitab ulama salaf yang bisa ratusan berkaitan dengan apa? Bantahan kepada al-bid'ah. Misalnya Imam Ahmad punya kitab Ar-Rad al-Jahmiyah, bantahan kepada kelompok Jahmiyah. Imam Ibnu Manda juga punya kitab membantah al-Jahmiyah. Ada kitab Raddud Darimi ala Bishr al-Marisi. Wah, luar biasa, kata beliau, ratusan kalau bisa disebutkan tentang kitab salaf yang mentahdir kelompok-kelompok sesat. Kok dikatakan dituduh memecah belah umat? Apakah ulama-ulama tersebut dituduh memecah belah umat? Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, walam ya'tabiru hadza tafriqan lil muslimin. Ini bukan memecah barisan kaum muslimin, ini justru menguatkan barisan kaum muslimin, mempersatukan mereka, namun persatuan di atas tauhid, di atas sunnah, di atas kebenaran. Kemudian yang terakhir kata beliau, bal huwan nasihah lil muslimin, itu sebetulnya adalah menasihati kaum muslimin, ad-dinun nasiha wal hifat ala istima' kalimatim alal haqqi, itu menjaga barisan kaum muslimin di atas kebenaran, wa nabdil manahij al mukhalifah, dan itu berarti membuang manhaj-manhaj yang menyelisihi alati tufarriquhum, yang bisa memecah belah mereka, wa taj'um syi'an wa ahzaba, yang menjadikan mereka berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.